Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kang MS di channel Kang MS Official. Teman-teman, saat ini saya lagi berada di kawasan Ciwidey. Kami bersama keluarga, sopir dan mobil charteran ingin menikmati alam Ciwidey dan menikmati jalur jalan yang sudah lecir yang dibangun oleh KDM. Nah, ini saudara, keluarga saya nih, ada anak-anak saya, istri, saudara, sama mertua di sini. Nah, ini sopir. Nah, teman-teman sekalian, beginilah keadaan lalu lintas nih. Ini jalannya ramai tapi lancar, tidak macet. Teman-teman sekalian, hari ini adalah kebetulan hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi bukan hari weekend tapi weekday ya. Sengaja kami berangkat di hari biasa. Untuk apa? Untuk bisa menikmati alam Ciwidey yang lebih tenang ya. Soalnya kalau hari Minggu atau hari Sabtu itu padat ya, para pengunjung biasanya di Ciwidey ya. Nah, begini teman-teman keadaan keluarga saya nih ya, di belakang. Ini mobil saya charter, mobil angkot jurusan Cicahem Ciroyom. Inisiatifnya ini asalnya dari kakak ya. Katanya kata kakak yang di Cadas, katanya mending charter angkot biar lebih luas katanya. Ya, katanya charter angkot ya. Semuanya angkot yang di charter itu dua ya. Dua-duanya APP biar katanya muat banyak ya. Iya, ini jalannya enak sekali ya. Udara sejuk ya, pohon-pohon rindang ya. Beginilah alam Ciwidey ya. Nah, ini ya. Kalau misalkan sekarang sejak eranya Gubernur KDM, kayaknya kan Ciwidey mulai dibenahi ya, mulai dibenahi jalan-jalannya, kebun-kebunnya mungkin dibenahi ya, supaya lebih kelihatan indah lagi. Kalau udah indah, nanti banyak orang yang ingin mengunjungi Ciwidey, ingin melihat ke Ciwidey, melihat asli alam Ciwidey yang benar-benar kelas dunia ya. Jadi sejatinya Ciwidey itu adalah alamnya itu gunungan yang ditanami perkebunan teh dari zaman Belanda. Kenapa Belanda memberikan tanaman teh, menanam tanaman teh di daerah pegunungan di Ciwidey ini? Kenapa? Karena
untuk mengikat tanah supaya jangan longsor, supaya ada konservasi. Jadi Belanda itu menjajah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, tapi ke alam, ke lingkungan, ke pegunungan itu merawat. Belanda itu tidak sampai merusak ya. Jadi aslinya Bandung itu, kawasan Ciwidey itu Bandung ya, Paris Panjapa itu memang benar dulu ya. Dulu belum banyak warung-warung yang berjejaran di pinggir jalan menghalangi pemandangan. Jadi kalau dikembalikan lagi ke zaman dulu ya, suasana lingkungannya tidak ada bangunan-bangunan liar di pinggir jalan. Itu Ciwidey itu sama dengan Swiss, Paris Panjapa atau Swissnya Indonesia. Kan indah tuh, kita bisa menikmati alam, bisa menikmati perkebunan. Mata itu dimanjakan dengan penghijauan-penghijauan di kiri dan kanan jalan, yang semuanya mengikat, tidak merusak alam, tidak merusak kontur tanah. Nah, ini sekarang sama gubernur yang sekarang lagi digalakkan supaya dikembalikan lagi, jangan sampai alam itu rusak ya. Alam itu ibaratnya payung ya, ibaratnya pelindung kita dari air, dari panas, dari hujan ya. Nah, ini jangan sampai kebanyakan ini perkebunan itu ya, perkebunan itu jangan sampai jor-joran dibangun pariwisata, tempat-tempat wisata tidak perlu. Karena apa? Karena merusak ya. Banyak kebun-kebun teh yang dirusak nantinya. Sedangkan untuk menanam kebun teh itu tuh lama prosesnya sampai kebun tehnya jadi besar, jadi kuat, jadi tinggi ya. Nah, ini lihat nih, kan ini banyak bangunan-bangunan liar nih pinggir jalan. Sebenarnya kalau nggak ada bangunan liar itu perkebunan tuh enak dilihat ya, enak ya. Orang-orang bakal pengen melewati jalan ini ya. Orang-orang bakal pengen melihat keindahan-keindahan alam di sini, yang alami, yang asli, tidak acak-acakan kayak gini ya. Banyak bangunan-bangunan liar nih yang menghambat pandangan hijau ya. Nih lihat nih. Tapi kalau segini juga masih ada sisa-sisa ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa ditertibkan lagi nih bangunan liar. Nah, ini enak kan, jalannya halus. Wah, ini lihat, jalannya lucir, kiri kanan kebun teh. Di negara lain mah jarang ada seperti ini ya. Ini pemandangan yang sangat indah yang harus kita lestarikan, jangan dirusak lagi ya. Kalau dirusak kan mengerikan ya. Kalau sampai ini dirusak, teh-tehnya dibabat, nggak kebayang tuh daerah Kabupaten Bandung di bawah bisa-bisa hancur kena banjir ya. Soalnya air akan turun dengan cepat ya. Nih ya, ini enak banget ini. Kita yang lihat juga enak, lihat jalan lecir, lihat jalan mulus ya.
banyak perkebunan teh, mobil, motor berjalan beriringan. Kita bisa merasakan suasana yang hening, sejuk, hijau, benar-benar nikmat di mata, ya, enak di hati. Jadi, ya mudah-mudahan kedepannya semua masyarakat menyadari pentingnya konservasi alam, ya. Konservasi alam itu buat apa? Banyak yang belum mengerti. Konservasi alam itu gunanya untuk manusia juga. Dengan alam dijaga, manusia jadi terjaga. Jadi jangan sampai dirusak. Dengan konservasi alam, ekonomi akan tumbuh. Roda perekonomian akan berjalan lancar, tidak akan terhambat, ya. Beda dengan kerusakan alam. Tambang dibangun di mana-mana, tempat wisata dibangun di mana-mana, galian pasir, galian segala macam dibangun di mana, dilakukan di mana-mana, itu akan merusak alam. Kerugiannya akan lebih besar. Soalnya harus memperbaiki segala macam infrastruktur yang rusak. Dengan kita menjaga konservasi alam, ongkosnya lebih, bahkan itu konservasi alam itu, kalau kita melestarikan alam itu sebenarnya nggak bayar, udah biarkan aja itu kebun teh tetap tumbuh, kebun teh tetap terjaga, tidak banyak biaya, bahkan bisa gratis kalau konservasi alam itu. Tapi dampaknya ke ekonomi, banyak orang-orang yang ingin mengunjungi Ciwidey, banyak orang-orang yang ingin melihat Ciwidey, maka di sana akan ada perekonomian, ya. Karena orang-orang yang ke sana mungkin akan menghabiskan uangnya di Ciwidey, ya. Kan berbelanja apa saja di Ciwidey, kan jajan apa saja di Ciwidey, ekonomi berputar. Mungkin tidak hanya orang Bandung yang ke sana yang menikmati, mungkin dari seluruh Jawa Barat, mungkin dari seluruh Indonesia, mungkin kalau ingin lihat Ciwidey pada datang ke sini semua melihat-lihat. Jadi ekonomi itu akan berjalan dengan sendirinya kalau alamnya tidak rusak. Konservasi tetap berjalan, tidak ada yang mengganggu. Jadi kita itu jangan sampai berpikir ekonomi yang instan, ya. Bangun warung, bangun tempat wisata, bangun bikin tambang segala macam, dan itu memang menghasilkan uang, tapi itu sementara, nanti alamnya jadi rusak, keindahannya jadi tidak terlihat. Orang-orang nanti nggak akan, kurang yang kesana, kurang yang ingin melihat, kurang yang ingin yang mengunjungi. Tapi ketika ini Ciwidey dibuka semua nih, kelihatan nih semuanya, apa, penghijauannya, saya yakin Ciwidey akan menjadi pariwisata tidak hanya kelas domestik, tidak hanya kelas lokal di Bandung, tapi Ciwidey akan menjadi pariwisata kelas dunia, bisa terkenal di mana-mana, ya. Pengusaha-pengusaha dodol di Ciwidey akan meningkat, ya. Cottage, penginapan yang dibangun oleh warga dengan bangunan yang sederhana, rumah panggung. Nah, kayak gini nih,
Ini oh ini bukan SD ya. Ini kalau misalkan ada rumah-rumah panggung kan, rumah-rumah penduduk, bisa menikmati itu ekonomi. Orang nginap-nginap di cottage ya. Jadi warga bikin penginapan di rumahnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang luar Ciwidey yang ingin menikmati alam sambil nginap, boleh tuh orang Ciwidey menyewakan rumahnya barang semalam 2 malam. Jadi orang luar Ciwidey bisa menikmati alam Ciwidey dari pagi hari sampai malam hari. Kan jarang itu orang kota nginep di sana. Itu pasti orang kota mau mengeluarkan uang buat nginep di rumah-rumah warga. Jalanlah perekonomian ya. Kalau masyarakat sudah pada tahu semua kan enak. Itu yakin perekonomian masyarakat di Ciwidey akan meningkat dengan tumbuhnya hunian-hunian atau cottage-cottage yang dibangun oleh tiap-tiap warga perorangan ya, bukan yang perusahaan-perusahaan besar. Ini perorangan warga-warga membuka. Jadi diharapkan tumbuh ya, banyak warga-warga yang menyediakan penginapan buat para wisatawan yang ingin menikmati alam hijau, alam asri Ciwidey ya, terutama ketika malam hari ya, pagi hari ya, pasti ada lah ya. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat makin menyadari pentingnya konservasi alam, manfaat konservasi alam ya, bagi kehidupan manusia, bagi perekonomian, bagi masa depan anak dan cucu kita ya. Ini kawasan Ciwidey ini jangan sampai rusak ya, jangan sampai luluh lantak karena ambisi ekonomi yang sesaat ya. Mending kita rawat dan ekonomi tetap berjalan, bahkan bisa mendunia. Karena alam itu kalau dinikmati dinikmati keindahannya tidak akan habis-habis ya. Biarkan itu gunung-gunungnya, bukit-bukitnya rimbun dengan pepohonan, rimbun dengan kebun teh ya, menimbulkan kesejukan, menimbulkan udara yang bersih. Biar orang-orang pada datang di sana ya, dan menikmati alam di sana ya, alam Ciwidey yang akan selalu dirindukan oleh banyak orang. Ini mudah-mudahan masyarakatnya sadar, pemerintahnya, dan kebetulan gubernurnya juga sudah menjadi komando yang ingin menjadi garda terdepan untuk mengembalikan fungsi-fungsi alam kepada yang semestinya ya. Dukunglah ya, untuk oleh kita semua, oleh masyarakat Jawa Barat, dukung semua ya. Jangan sampai program-program pemerintah itu, terutama gubernur, ada yang menghambat ya. Bupatinya juga sama-sama mendukung ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bapak Bupati semuanya sehat ya, menjalankan program yang semestinya dilakukan berkaitan konservasi alam. Duh, enak ya nih ya. Iya.
Ini jalannya aduh nikmat ya, berkelok, mulus ya, tidak macet. Kita lihat ke kiri dan ke kanan, penghijauan tuh, lihat lepas pandangan gitu, perbukitan semua ya, enak ya nih guys. Ini tuh jangan sampai rusak, ini teh mahal, ini teh sangat berharga ya buat anak cucu kita, jangan sampai dirusak lagi ya. Alhamdulillah ini sama gubernur nih dijaga nih, alhamdulillah. Masyarakatnya sudah mulai menyadari ini betapa pentingnya hutan di Jawa Barat nih, betapa pentingnya paru-paru di Jawa Barat nih, paru-paru alami. Lihat tuh, hijau, jangan sampai jadi merah nih, hijau terus, hijau. Lihat, kalau kita kesini minimal sebulan sekali, sehatlah kita ya. Kita yang tinggal di kota, sekali-sekali kita mengunjungi Ciwidey, sehat kita ya. Kita belanjakan uang ke warung-warung warga, tempat jualan ya. Kita nginap di rumah warga ya, cottage yang disediakan oleh masing-masing warga di sini ya. Enak itu, ekonomi berputar. Bahkan mungkin bisa ribuan orang ke sini ya, terus-terusan tiap hari ada yang ke sini cuman ingin berwisata mata ya. Ya iyalah, mata ya, mata. Wisata itu mata yang dimanjakan, mata dengan hati ya. Mata melihat, hati mengawasi. Nah, itu mata terlena, hati merasa puas, yaitu ya, pemandangan yang tiada tara, tiada banding, tiada tanding. Ini Jawa Barat, ini kelas dunia, bisa mengalahkan Swiss ya, bisa mengalahkan Paris ini. Nah ini guys, kita sekarang masuk ke suatu kampung nih, masuk. Rencananya kita mau makan-makan kayaknya di sini ya. Kita mau makan-makan. Nah ini tuh kan, aduh, ini kiri kanan juga ini mau masuk perkampungan ini. Hijau kiri kanan, hamparan kebun teh yang sangat luas, yang tiada tanding, tiada banding. Jawa Barat istimewa. Lihat guys, aduh, ini di kota mah nggak ada guys ya. Di kota itu hanya ada gedung-gedung. Sekarang kita kesini menikmati pemandangan mata, menikmati alam ya. Hati kita jadi tenang, bergairah, bahkan bisa menjadi energi ini ya. Kita capek-capek usaha di kota, sekali-sekali kita kesini itu bisa jadi energi ya, menghilangkan kejenuhan, menyegarkan badan, menenangkan hati, menyejukkan mata, hati, semuanya. Pokoknya di sini enak lah, enak guys ya. Aduh, mudah-mudahan ini bisa terjaga ya, bisa terjaga sampai anak cucu kita ya. Jangan sampai ini dirusak lagi. Ini dengan banyaknya media sosial yang mengingatkan nih, dengan banyaknya macam-macam media sosial, YouTube, Facebook, Instagram,
macam itu bisa mengingatkan betapa pentingnya konservasi alam buat anak cucu kita ya. Ini konservasi alam ini menjadi kelas dunia ya, menjadi kelas yang tidak ada banding, tiada tanding. Jawa Barat istimewa.